Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Haniful Huda dengan NPM 230504019. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai final project asesmen akhir semester saya mata kuliah Webpro 2, yaitu mengenai sebuah aplikasi yang diberi nama Manajemen UMKM. Nah, aplikasi ini merupakan sebuah solusi digital bagi para pelaku usaha mikro maupun menengah. Dan dikarenakan semua hal yang serba digitalisasi pada saat ini, seorang pedagang atau pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan barang yang bagus, tetapi juga memerlukan sebuah sistem yang rapi. Maka dari itu, ini adalah jawaban dari problema itu. Dan untuk video kali ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah untuk menjelaskan database-nya. Yang kedua adalah bagaimana struktur skripnya dibuat. Dan yang ketiga adalah untuk mendemokan aplikasi webnya. Dan langsung saja kita mulai ke video yang pertama. Oke, baik teman-teman sekalian. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai database-nya. Sebelum menjelaskan, saya di sini menggunakan SAMVP sebagai servernya. Di sini saya sudah posisi untuk mengaktifkannya. Langsung saja kita melihat database-nya. Baik, database-nya saya beri nama menggunakan nama manajemen UMKM. Nah, di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel kategori dengan isinya yaitu adalah ada ID, ada nama kategori, dan juga ada yang terdaftar juga. Selanjutnya ada tabel keranjang. Di sini ada ID juga, ID user, ID produk, jumlah, dan berapa dibuat dan terdaftarnya kapan. Ada tabel log. Nah, di sini berisi ID, ID user, ada status juga, ada IP address dan juga device yang digunakan. Selanjutnya ada tabel order. Di sini ada ID user, ada total item, ada kapan dibuatnya, create, dan ada statusnya. Selanjutnya di sini ada juga mengenai tabel order detail yang berisi ID, ID order, ID produk, jumlah, dan create atau tanggalnya itu kapan dibuat. Selanjutnya juga ada tabel pesanan. Nah, pesanan di sini masih kosong. Masih kosong karena belum ada isinya ya. Di sini ada ID user, ada total, ada status, ada dibuat juga. Sini ada tabel pesanan, juga ada ID pesanan, ada ID produk, jumlah, dan juga harganya. Tabel produk kita lihat. Nah, untuk tabel produk di sini ada ID, ada nama produk, ada deskripsinya juga, ada foto sebagai bukti dan juga ada harga, ada ID user dan juga ada yang terdaftarnya sebagai usernya juga. Dan ada ID detail produk di sini isinya adalah ada ID juga, ID produk dan juga ID kategorinya. Untuk tabel ulasan di sini ada ID produk, ada ID user, ada rating, ada komentar dan juga ada tanggal kapannya dia melakukan sebuah ulasan. Dan untuk tabel user di sini ada ID, ada nama, ada email, ada username, ada password, ada levelnya sebagai admin atau sebagai user, dan di sini juga ada loginnya dan juga terdaftarnya kapan. Nah, karena di sini ini tabelnya saling berelasi, maka saya akan memperlihatkan bagaimana sih relasi tabelnya. Kita lihat di bentar teman-teman. Oke, ini adalah merupakan relasi tabelnya. Sebentar saya rapikan dulu. Oke. Baik, ini adalah gambaran tabel yang saling berelasi, seperti tabel user berelasi dengan tabel produk dan juga tabel produk kategori dengan tabel produk juga. Ada tabel produk kategori dengan tabel kategori dan juga ada yang tabel user dengan tabel log juga. Nah, seperti ini adalah desainer untuk database-nya, teman-teman sekalian. Di sini tadi saya sudah menjelaskan mengenai isinya juga. Baik. Sekarang ketika sudah seperti ini, saya akan menjelaskan mengenai kodenya. Di sini saya mengkodenya menggunakan VS Code. Oke. Untuk yang pertama kita mulai dari controller.
Nah, untuk controller di sini saya membagi menjadi 2 folder, membentuk ya atau membuat lagi agar supaya lebih rapi. Di sini ada admin dan juga ada user. Di sini untuk memfokuskan saja, di sini adalah tampilan dashboard untuk admin di controller seperti ini. Di sini untuk menampilkan seperti, total user, total produk, total kategori, dan juga total pesanannya. Nah, di sini kami menggunakan template juga ya dengan admin LTE supaya tampilannya ntar lebih rapi dan juga bagus. Sedangkan untuk tabel kategori di sini adalah untuk menampilkan beberapa kategorinya, dan juga untuk, melakukan CRUD-nya seperti, menginput, mengedit, atau delete ya untuk kategori-kategorinya seperti itu. Seperti di sini sudah ada. Dan untuk tabel pesanan sendiri di sini untuk menampilkan, pesanan, untuk memanajemen pesanannya juga. Dan di sini, tentunya untuk menggunakan status pesannya itu ya. Status pesan itu sudah, di bagian mana, dan tentunya di sini bisa melakukan seperti ubah statusnya juga, seperti itu. Untuk tabel produk, untuk si admin di sini juga bisa melakukan CRUD juga teman-teman, seperti menambah produk, menghapus. Nah, di sini juga ada untuk mengupload foto dengan beberapa ekstensi seperti JPEG, PNG, JPEG, dan WEB. Dan ini bisa juga untuk menginsert, mengupdate, dan juga delete data. Jadi ini sangat fleksibel sekali untuk para admin untuk memanajemen dagangannya seperti itu. Selanjutnya ini adalah untuk controller user tapi di dalam folder admin. Di sini berisikan, informasi si user tersebut yang bisa dikelola oleh admin seperti nama, email, username, password, level login, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa melakukan sebuah, CRUD juga seperti itu. Selanjutnya untuk user, di sini kita mulai dari dashboardnya. Di sini untuk, menampilkan seluruh informasi yang terdapat di usernya, dan ini untuk menampilkan seperti nama dan juga ID user, total produk, total keranjang, terus total pesanannya juga itu bisa diakses melalui dashboard di tabel user. Dan untuk keranjang di sini untuk mengambilkan isi keranjang serta untuk tambah produk pada keranjang dan juga menghapus keranjang, atau ketika kita akan melakukan proses checkout kita bisa melakukan, simpan atau orderannya bisa disimpan, dan juga bisa menghitung total jumlah, bisa juga ke detail, ke tabel order detailnya itu, terus kita bisa lakukan atau mengosongkan keranjang bila tidak jadi seperti itu. Selanjutnya untuk pesanan, di sini untuk pesanan ini gunanya adalah kita menggunakan, datanya itu untuk menampilkan detail pesanannya atau resultnya itu bagaimana, untuk riwayat pembeliannya itu seperti apa gitu. Dan untuk produk di sini kita bisa melakukan pembelian ya. Tapi kita harus login terlebih dahulu. Kita bisa melakukan atau melihat, produk-produknya. Di sini kita juga bisa melihat detail produknya serta kita bisa membuat ulasan yang kita buat tadi ya. Bisa nanti kita berikan bintang berapa, terus kita bisa berikan untuk, komentarnya pada detail produk di sini. Selanjutnya untuk profile di sini adalah untuk, kita bisa untuk mengubah atau mengupdate password atau username yang kita inginkan. Untuk selanjutnya untuk riwayat. Nah, ini di bagian riwayat ini adalah gunanya untuk mengetahui riwayat pembelian kita itu seperti apa. Jadi ntar kita ada, riwayatnya bisa untuk mengetahui apa yang kita lakukan pada website ini, dan ini adalah untuk kembali lagi untuk home ini ya. Selanjutnya kita ke model, coba kita lihat modelnya. Di sini saya menggunakan satu model. Nah, ini untuk mentautkan dengan atau mensinkronisasi dengan database ya di dalam, antarmukanya seperti itu. Untuk view di sini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu untuk admin. Nah, ini untuk admin ya, teman-teman. Untuk admin di sini ada beberapa folder lagi, yaitu untuk kategori, pesanan, produk, template, dan juga user.
Untuk kategori ini berisi dengan indeks ya, untuk menampilkan semua kategori yang ada. Terus kita bisa juga untuk mengedit juga, kita sediakan untuk mengedit dan juga untuk tambahnya juga kita sediakan untuk form tambah kategorinya ya. Misal kategori apa, minuman atau pakaian seperti itu. Untuk pesanan di sini kita hanya menggunakan indeks saja, karena di sini adalah kita itu pesanannya hanya untuk memproses apakah itu sudah dipesan, diproses, dikirim atau sudah selesai. Jadi kita hanya menggunakan seperti drop down seperti itu saja. Selanjutnya untuk produk, di sini kita untuk produk itu kita bisa menambah produk dan juga untuk mengedit dan juga menampilkan semua informasi mengenai produk yang kita upload di bagian produknya, yang berisi nama produk, harga, deskripsi, kategori, dan juga foto yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ada untuk hapus dan editnya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk template yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan eh, jQuery, menggunakan Bootstrap dan juga menggunakan admin LTS sebagai template-nya. Di sini juga ada footer, header, dan juga sidebar sebagai nanti untuk supaya lebih fleksibel saja dan tampilannya menjadi lebih bagus. Nah, ini untuk user di bagian admin. Kita bisa menambahkan user dan juga bisa melihat seluruh data user mengenai nama, username, level, status, dan juga aksi. Dan juga untuk bisa mengedit informasi yang ada di user tersebut. Yang terakhir ada dashboard. Nah, di sini untuk menampilkan seluruh data atau seluruh informasi yang berada dalam aplikasi manajemen UMKM ini. Dan sekarang kita ke bagian user. Dalam view user ini ada keranjang. Keranjang tadi itu untuk menampilkan produk, harga, jumlah, subtotal, serta aksi yang gunanya untuk melihat atau mengcheck out-nya juga bisa seperti itu. Sedangkan untuk pesanan kita bisa memantaunya. Untuk pesanan ini kita bisa melihat untuk tanggal, total item yang kita pesan itu seperti apa. Nanti kita bisa dikonfirmasi menggunakan yang tadi admin. Selanjutnya untuk produk, di sini kita bisa melihat untuk detail produknya. Di sini kita bisa memberikan ulasan, ini bintang yang saya katakan tadi, kita bisa memberikan bintang dari 1 sampai 5 dan juga serta bisa memberikan informasi atau ulasan, entah itu produk bagus atau rekomend atau tidak. Nah, untuk indeksnya, untuk indeks pada bagian produk bisa menampilkan nomor, foto, serta nama produk, harga, dan deskripsi singkatnya seperti apa. Dan untuk profilnya, di sini hanya menampilkan nama, username, email, level, status, dan bisa untuk mengubah password saja. Serta untuk riwayat, ini ada detailnya ya. Bisa untuk menampilkan harganya juga, produk, jumlah, dan serta subtotalnya. Untuk bagian indeks, di sini menampilkan seluruh data dari riwayat tersebut. Setelah untuk dashboardnya tadi sama ya seperti yang tadi. Untuk melihat seluruh informasinya. Di sini untuk login. Nah, untuk tampilan login manajemen UMKM ini hanya untuk memasukkan username dan juga passwordnya saja. Karena kita loginnya nanti menggunakan yang admin tadi, bisa diinputkan melalui admin, tidak bisa untuk daftarkan diri. Jadi untuk login untuk admin dan juga user ini semuanya sama, melewati tampilan login ini. Hanya berbeda username dan juga passwordnya saja, seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah penjelasan scriptnya. Sekarang kita mulai untuk mendemokan aplikasinya saja. Baik, kita mulai dari yang admin terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke manajemen UMKM-nya, tampilan awal. Berarti di sini kita loginnya sebagai admin. Admin. Ini gunanya untuk show password agar untuk mempermudah si admin ya. Atau si pengguna. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman semua. Di sini bisa dilihat ini adalah informasi-informasi yang terdapat seperti total user, total produk, total kategori, dan juga total pesanan. Di bagian sidebar juga terdapat sebagai dashboard, user, produk, kategori, pesanan, dan juga untuk keluar atau logout. Kita mulai dari dashboard. Nah, nanti di sini terintegrasi seperti di sini. Kita mulai dari yang user terlebih dahulu. Ini adalah bagian antarmuka usernya. Coba kita untuk tambah user teman-teman. Nama lengkap. Misal Mawar.
Untuk nama lengkap ini kita bisa gunakan nama yang kita inginkan. Misal Nadia, email nadia@gmail.com. Untuk username coba Nadia, password Nadia 123. Untuk level ini kita bisa milih karena kita kan sebagai admin, jadi kita bisa milih. Misal si Nadia ini kita jadikan user saja. Status login ya kan. Kita simpan. Baik, kita save. Untuk Nadia di sini sudah terintegrasi ya teman-teman. Selanjutnya kita cek dulu apakah editnya ini juga bisa. Nadia, kita ganti nama menjadi Salman. Oke, ini juga Salman ya. Kita simpan perubahan. Oke, di sini juga bisa ya. Jadi untuk aplikasi ini berjalan dengan lancar. Coba kita hapus. Oke. Sangat lancar sekali aplikasi ini. Selanjutnya setelah ke bagian user kita coba ke produk. Nah, ini adalah produk-produk yang kita tawarkan. Misal kita tambahkan produknya teman-teman. Di sini kita random saja ya. Kita isi dengan baju lebaran. Harga 70.000. 70. Deskripsi bagus, kuat, tahan lama. Untuk foto, karena saya di sini tidak mempunyai foto, ini menggunakan menggunakan foto teman saya saja ini. Oke, karena kategori ini makanan, karena belum ada kategorinya, kita bisa menggunakan jasa saja untuk kategorinya. Atau kerajinan boleh, kita simpan. Baik, di sini sudah ada ya untuk bagus, kuat, dan lama. Kita edit. Nah, karena di sini untuk kategori ini masih kerajinan, coba kita tambahkan di tabel kategori terlebih dahulu. Nah, ini kan minuman, makanan, kerajinan sana. Kita tambah kategori di sini, fashion, pakaian misal. Fashion ya. Nah, simpan. Nah, di sini ada kategori baru. Jadi di produksi ini kita edit untuk merubah kategorinya. Kategori ini fashion, kita update, maka akan sudah terupdate menjadi kategori fashion. Oke, di sini kecentangnya 3, 2, 1. Oke, ini baru benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk pesanan. Nah, untuk pesanan ini kita tunjukkan kepada user apabila dia sudah mengklik pesanan, jadi kita bisa untuk memprosesnya. Sebelum kita logout, coba kita login sebagai user di browser yang berbeda terlebih dahulu. Misal di sini saja untuk lokal host manajemen UMKM, kita masukkan si user. Baik, ini adalah tampilan awal untuk dashboard UMKM aplikasi ini sebagai user. Ini menampilkan beberapa seperti total produk, keranjang, dan juga total pesanan. Ini adalah untuk tampilan profile. Ini tujuannya untuk mengubah password dan juga konfirmasi password dari atasnya apabila kita ingin mengubahnya, karena tidak, jadi biarkan saja. Untuk total produk di sini, nah ini misal tadi kan saya sudah buat ini baju lebaran. Ini keranjang, riwayat. Ini riwayatnya kita bagaimana setelah kita pesan. Coba kita dari produk ini, kita klik baju lebaran yang tadi kita akan ke tambah keranjang. Baik, otomatis di keranjang sepertinya sudah ada di sini. Nah, baju lebaran harga 70.000 ini. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau apabila kita check out nanti kita akan muncul seperti riwayat pembeliannya seperti itu. Nah, ini adalah untuk jumlahnya mau berapa untuk kita. Misal 12, 13 seperti itu. Dan di sini juga ada filter untuk kategori minuman. Misal fashion gitu. Tampilkan akan satu yang muncul yang fashion saja. Seperti itu.
Tambah keranjang, sudah. Kita lihat ke keranjang. Ini adalah baju lebaran. Kita hapus saja. Tadi kan kita sudah check out, jadi di sini ada lagi. Kita hapus satu, jadi kita beli satu, check out sekarang. Oke, kita sudah mengcheck out-nya teman-teman. Otomatis di sini pada tanggal 20 Juli karena ini dibuat di check out 20 Juli, maka ada satu yang dipesan yaitu tadi baju lebaran. Setelah itu coba kita masuk ke yang ini, kita refresh dulu. Jadi kan tadi ada pesanan. Nah, ini ada pesanan ya. Benar ya, tanggal 20 ini dipesan. Kita diproses atau dikirim atau diselesai, maka kita bisa update teman-teman sekalian. Jadi untuk ini terintegrasi untuk diproses di pesannya. Kalau udah diubah maka di sini pun akan berubah teman-teman semua. Nah, ini untuk tanggal 20 Juli ini di atas ya. Nah, ini ada selesai karena saya tadi pilih yang selesai. Kalau saya pilih yang ini misal di proses, maka di sini pun akan, kalau saya refresh ini akan diproses seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan ketika kita ingin membeli barang atau kita bisa mengupload barangnya juga. Ini adalah untuk riwayat pesanannya. Tadi sudah keranjang. Nah, untuk keranjang ini karena tadi kita sudah melakukan transaksi, maka ini akan otomatis kosong. Nah, yang terakhir di sini ada logout untuk kembali ke langsung ke halaman utama atau untuk menghapus sessionnya juga. Untuk yang ini juga, ini sudah semuanya teman-teman. Di sini kalau kita pencet logout maka akan kembali ke awal. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian presentasi dari saya mengenai sistem pemrograman web ini, yaitu untuk khususnya untuk aplikasi UMKM ini yang gunanya untuk mempermudah, karena zaman sekarang kan sudah zaman digitalisasi, maka kita perlu untuk sistem yang rapi guna untuk memanajemennya supaya lebih baik ke depannya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi yang saya lakukan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.